Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Julian Mariza di sini. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat pertanyaan dari seseorang yang berusia remaja. Katanya, "Ibu, saat ibu seumuran saya, apakah ibu pernah overthinking tentang masa depan? Merasa takut tidak jadi apa-apa, merasa takut tidak produktif, pokoknya ngerasa takut aja bawaannya." Well, akan saya jawab di video ini. Apa yang akan saya sampaikan di sini pure adalah apa yang saya alami dan yang saya rasakan. Jadi tujuan saya hanya ingin sharing aja sama kalian semua. Kalau setuju dengan apa yang akan saya ungkapkan nanti, mari kita tos. Tapi kalau seandainya ada yang tidak setuju, ya it's okay. Ini pendapat kita masing-masing. Kembali ke persoalan tadi. Kalau saya boleh menebak, bisa jadi pertanyaan itu muncul karena orang ini sedang berada di fase bingung dan sedang mengalami yang namanya kegagalan. Nah, dari pertanyaan itu ya, terdengarnya mungkin sederhana, terdengar biasa aja, simple, tapi kalau seandainya ini tidak tertangani dengan baik, dikhawatirkan bisa menimbulkan perasaan takut, gelisah, cemas yang berlebihan, bahkan yang paling parah mungkin akan mengalami depresi. Well, sebelum saya bicara lebih jauh, ada baiknya nih kita sepakati dulu ya. Kegagalan itu apa sih? Kenapa seseorang bisa ngerasa dirinya gagal dan akhirnya bisa ngerasa down karena itu? Sekali lagi, ini adalah opini pribadi ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya saklek. Oke, kalau merunut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gagal itu artinya tidak berhasil mencapai target. Dan menurut saya di sini, gagal itu sebenarnya hanya mindset. Itu hanya perspektif kita aja melihat kita itu gagal atau tidak, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dan gagal itu tidak selamanya berarti buruk, karena bisa jadi dari kegagalan tadi itu bisa mengubah kita menjadi seseorang yang lebih positif lagi, seseorang yang lebih termotivasi lagi untuk menjadi orang yang lebih baik. See? So, failure is not an absolute thing. Kemudian pertanyaannya mungkin, apakah saya pernah ngerasa gagal? Jawabannya, sering. Saya akan mulai bercerita dari pengalaman yang saya alami semasa remaja ya, karena masa sebelum itu pun saya tidak terlalu mengerti apa yang saya hadapi waktu itu. Well, saat masuk usia remaja, saat masuk usia SMA, saya pernah gagal untuk masuk ke SMA unggulan yang ada di kota saya. Zaman dulu sekitar tahun 2000-an awal ya, 2003-an ke atas, yang namanya sekolah negeri itu pasti adalah termasuk sekolah yang sangat diidam-idamkan oleh semua anak dan semua orang tua. Dan ketika kita bisa masuk ke sekolah negeri, apalagi sekolah negeri yang unggulan, itu seperti bisa ngangkat derajat keluarga dan itu sangat membanggakan. Itu cita-cita saya ingin masuk ke sekolah negeri yang unggulan. Tapi nyatanya saya gagal dan akhirnya saya terlempar ke sekolah swasta. Setelah itu masuklah masa kuliah. Kesedihan saya yang paling utama adalah karena saya tidak bisa masuk ke jurusan yang paling ingin saya masuki, jurusan yang paling saya minati, karena kendala izin dari orang tua pada saat itu. Kemudian akhirnya ikutlah beberapa tes di perguruan tinggi yang ada di kota saya. Dan saat itu pun saya mengalami beberapa kali kegagalan dalam ujian masuk perguruan tinggi, dan itu benar-benar buat saya pada saat itu juga down, membuat saya nangis sampai mata saya bengkak dan hidung saya meler. Saya ngerasa gagal untuk mewujudkan keinginan orang tua saya untuk bisa masuk di kampus tertentu gitu. Kemudian setelah fase itu, saya juga pernah beberapa kali gagal dalam mendapatkan pekerjaan yang ya menurut orang-orang pekerjaan yang bonafit pada saat itu. Tapi di balik semua failure part of my life tadi, saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Dan saya baru benar-benar menyadari bahwa memang everything happens for a good reason.
Dan kadang-kadang kita tuh baru ngeh sama reason yang dikasih Tuhan itu setelah kita mengalami semua hal, even hal baik ataupun hal buruk gitu. Dan kita tuh baru ngeh sama hikmah yang Tuhan kasih setelah banyak buruk sangka yang kita berikan kepada Tuhan gitu. Sebelumnya kita tuh selalu mikir, gini amat sih hidup, susah amat sih mau dapat apa yang kita mau. Tuhan kok kayaknya gak sayang ya sama aku. Yang aku mau tuh kayaknya gagal aja semuanya. Padahal dibalik itu semua, siapa tahu nih di atas sana Tuhan tuh lagi senyum-senyum ngeliatin kita dan lagi ngomong, ya kamu tunggu aja, bentar lagi aku akan kasih kamu surprise yang luar biasa. Sih. Nah, dari cerita-cerita saya tadi, saya akan utarakan hikmah apa sih yang saya dapatkan dari semua yang udah saya alamin itu. Pertama, ketika saya gagal untuk masuk ke sekolah negeri yang unggulan, yang saya bilang akhirnya saya terlempar ke sekolah swasta. Dan pada kenyataannya, terlemparnya saya itu hikmahnya gede banget ya. Saya, karena masuk sekolah itu, saya jadi memiliki hidayah untuk berhijab. Yang sebelumnya saya tuh tidak pernah terpikir sebelumnya saya akan berhijab atau saya akan pakai kerudung tuh di usia semuda itu. Kenapa saya bilang semuda itu? Karena jujur aja pada usia-usia remaja seumuran saya pada saat itu ya, memakai jilbab di usia sekolah, di usia 12 tahun sampai 20 tahunan itu kok kayaknya bukan sesuatu yang tren gitu. Dan di mindset saya, di pikiran saya, anak-anak yang berhijab itu adalah anak-anak yang ya memang lulusan madrasah, yang entah dari pesantren atau memang anak-anak yang punya nilai keislaman yang tinggi. Dan untuk orang-orang yang semacam saya, katakanlah yang setengah barbar kayak saya gini, saya tidak pernah berpikir untuk pakai kerudung semudah itu. Nah, ditambah dulu ya, pengetahuan saya tentang berhijab itu minim sekali. Saya nggak pernah tahu apa makna hijab. Ternyata setelah saya dalami, oh ternyata berhijab itu bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk orang tua saya. Nah, SMA yang akhirnya saya masuki itu ternyata mampu mengubah mindset saya tentang hijab. Walaupun ya pada saat itu saya pun pakai hijab belum benar-benar banget karena masih tahap belajar kan. Tapi setidaknya saya sudah punya pengetahuan tentang apa itu berhijab dan kenapa kita harus berhijab kayak gitu. Selain itu juga di sekolah itu ternyata Tuhan tuh mempertemukan saya dengan guru-guru yang sangat luar biasa. Guru-guru yang sangat memberikan saya pencerahan dan motivasi hidup. Gak semua sih memang, tapi setidaknya ya beberapa dari mereka adalah guru-guru yang seru, guru-guru yang bisa diajak curhat, guru-guru yang bisa berperan apa saja ketika di kelas. Mereka berperan sebagai seorang guru yang memberikan ilmu yang sebagaimana mestinya mereka lakukan. Tapi di luar itu, mereka bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, bisa jadi abang, kakak, bisa jadi saudara, sahabat, apapun itu. Dan terkadang saya ngerasa ketika saya berada di dekat mereka, saya ngerasa seperti keluarga. Ya, hubungan kami sehangat itu. Dan saya yang sekarang itu banyak terinspirasi dari mereka. Terkadang saya berpikir kalau seandainya saya tidak berada di lingkungan itu, apakah saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik seperti itu? Mungkin tidak, ya. Kemudian berbicara tentang perguruan tinggi. Saya pun tidak seberuntung orang-orang yang sekali tes bisa langsung lulus gitu. Banyak juga struggle yang saya hadapi. Yang paling utama dan yang paling bikin saya sedih adalah tadi saya katakan bahwa saya tidak berani untuk mencoba tes di jurusan yang paling saya minati. Karena kampus yang ingin saya tuju saat itu dan jurusan yang ingin saya masuki itu tidak ada di kota saya. Sehingga kalau saya ingin kuliah di jurusan itu saya harus keluar kota. Dan terkendala izin orang tua saya tidak memberikan izin untuk itu. Akhirnya saya kubur dalam-dalam keinginan saya itu.
Sehingga saya mencoba untuk mengikuti tes di beberapa kampus yang ada di kota saya. Dan beberapa kali pun saya tidak lulus dalam tes perguruan tinggi itu. Dan jawaban dari pertanyaan seseorang tadi, apakah saya pernah overthinking? Apakah saya pernah ngerasa takut? Apakah saya pernah ngerasa takut tidak produktif? Jawabannya adalah iya banget. Saat itu saya ngerasa galau, dilema, takut, khawatir. Itu udah pasti. Pikiran-pikiran negatif seperti saya bakal kuliah nggak ya tahun ini? Kalau saya nggak kuliah tahun ini, terus saya mesti ngapain? Kalau seandainya saya ngecewain orang tua saya, terus saya harus gimana? Dan banyak lagi pikiran-pikiran lain yang bikin saya benar-benar overthinking pada saat itu. Tapi ya gitu, Tuhan itu selalu punya surprise yang besar banget untuk kita. Di saat saya galau nungguin hasil pengumuman, akhirnya saya diterima di jurusan yang, jujur aja, saat milih jurusan itu, yang ada dalam pikiran saya adalah nothing to lose. Saya tidak pernah berpikir saya tidak berekspek terlalu banyak bahwa saya akan diterima di situ. Intinya saya iseng aja untuk menuhin persyaratan pendaftaran pada saat itu. Dan alasan lainnya adalah karena itu adalah pelajaran IPA yang paling saya senangi saat saya SMA. That's it. Itu aja pemikiran saya. Setelah kuliah, kegalauan selanjutnya adalah tentang pekerjaan. Dan ini yang paling epic sih menurut saya. Saya dulu seringkali membayangkan bahwa suatu saat saya akan bekerja di tempat yang saya sukai, punya gaji yang besar, saya bisa menabung, kemudian saya bisa membeli apapun yang saya inginkan, saya bisa melakukan apapun yang saya mau, and so on. Tapi yang terjadi adalah beberapa kali lamaran pekerjaan yang saya ajukan ditolak. Dan lagi-lagi, kebiasaan overthinking saya kumat. Saat itu saya mikir, kalau nggak kerja, terus saya mesti ngapain? Dan saya tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang akan diajukan. Udah lulus kuliah, kok belum kerja? Trust me, it's so annoying. Dan sampai akhirnya saya ditujukan pada jalan tempat kerja saya yang sekarang. Hikmahnya, jangan ditanya, banyak sekali. Banyak hal luar biasa yang saya dapatkan di posisi saya yang sekarang ini. Salah satunya, saya dipertemukan dengan banyak orang-orang baik dan banyak orang-orang luar biasa yang akhirnya membuat saya juga akhirnya menemukan passion saya di sini. Yang sebelumnya saya pikir tidak akan pernah bisa saya lakukan. Well, life is full of unexpected things and all we have to do is just survive. Tuhan tuh tahu kok yang paling baik untuk kita dan bikin kita tuh bisa makin cinta sama Dia. Be patient dan tetap berpikir positif. That's the key. Karena hidup itu berproses, ya. Dan yang namanya proses itu pasti butuh waktu yang panjang. Ya, panjang atau enggaknya tergantung kita sih yang ngejalanin karena kita yang ngerasain kan. Dan kalau dalam perjalanannya tuh bikin kita ngeluh, bikin kita ngerasa capek, bikin kita ngerasa sedih atau apapun itu, ya itu cambuknya. Biar apa? Biar mental kita tuh terasah, biar mental kita tuh kuat dan kita tuh bisa tahu nikmatnya bersyukur. Gak langsung hari ini kejadian, besok kita udah tahu alasannya, besok udah langsung dapat hikmahnya. No. Saking baiknya Tuhan tuh gak kasih kita jalan semudah itu. Tuhan tuh mau lihat seberapa besar sih tekad kita dan ikhtiar kita untuk capai goal yang Tuhan mau. Tuhan udah kasih nih startnya sama garis finishnya. Dan kita, anggaplah kita tuh sebagai atlet yang harus mencapai garis finish yang udah ditentukan sama Tuhan. Jalannya gak langsung lurus gini, jalannya bisa panjang banget. Bisa ke atas, ke bawah, nanjak, nurun, muter, segala macam sampai akhirnya kita bisa sampai di garis finish yang Tuhan mau. Dan yang kita sebut dengan kegagalan itu, ya mungkin aja terjadi. Hal-hal yang di luar ekspektasi kita itu bisa aja kejadian, tapi bukan berarti itu membuat kita jadi down dan itu bukan berarti jadi alasan untuk kita berhenti. Ya, kita
Mungkin pada saat down pasti kita berpikir bahwa semua hal itu salah and we don't deserve the happiness. No, happiness will come at the right time. Tidak selamanya tuh kita pasti ngedapetin apa yang kita mau. Ada kalanya kita berada di fase puncak ketika semua mata tertuju pada kita. Tapi ada kalanya kita berada di bawah banget. Sampai mungkin kadang-kadang orang gak sadar bahwa kita itu exist, bahwa kita itu ada di situ. Kita ngerasa mungkin semua hal seperti meninggalkan kita. Nah, seberapa banyak sih ikhtiar, doa, dan syukur yang akan kita lakukan? Itu yang paling penting. Itu yang mesti jadi bahan perenungan kita. Jangan pernah jumawa, jangan pernah ngerasa sombong dengan keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan. Tapi jangan juga menjadi down atas kegagalan-kegagalan yang kita alami. Jangan membuat kita selalu fokus pada bagian gagal dalam hidup. Tapi pikirkanlah how much we put our effort on that. We are what we think. Jangan lelah untuk nyari minimal satu aja alasan untuk maju lagi. Minimal satu alasan untuk bikin kita bangkit. Just do your best and let God take the rest. Ikhlas aja, lurusin niatnya, and enjoy your journey. I think that's all from me. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Julian Mariza signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.